Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hati. Surah Al-Fatihah dipahami sebagai kitab kehidupan yang terhampar di dalam tubuh manusia. Bukan sekadar 7 ayat yang dibaca dengan lisan, melainkan 7 lapis kesadaran wujud yang hidup di jasad, jiwa, dan ruh. Tubuh manusia dalam pandangan ini adalah mushaf yang bernyawa. Sementara Al-Fatihah adalah kunci pembuka yang mengaktifkan rahasia ilahi di dalamnya. Ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah dengan hadirnya kesadaran makrifat, maka sesungguhnya yang dibangunkan bukan hanya suara, tetapi seluruh sistem batin dan lahir manusia, agar selaras dengan kehendak Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam makrifat hikmah bersemayam pada rahasia nafas. Nafas adalah ruh kehidupan di mana ia keluar masuk tanpa henti, sebagai tanda bahwa tubuh ini digerakkan oleh nama Allah, bukan oleh daya manusia semata. Setiap tarikan nafas adalah bismillah, dan setiap hembusan adalah Rahman Rahim. Maka tubuh hidup bukan karena organ, melainkan karena tajalli nama-nama Allah yang mengalir dalam napas. Orang yang sadar bismillah, napasnya menjadi zikir, dan zikirnya menghidupkan seluruh sel. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdiam di kolbu, pusat kesadaran rasa dan makna. Kolbu adalah singgasana pujian. Ketika kolbu hidup, seluruh tubuh ikut tunduk. Pujian bukan ucapan, melainkan keadaan batin yang menerima segala keadaan sebagai pendidikan dari Rob. Denyut jantung menjadi irama hamd, memuji Allah dalam sehat dan sakit, serta lapang dan sempit. Sebab Rob yang mengatur alam juga mengatur tubuh sebagai alam kecil. Ar-Rahmanir-Rahim menampakkan dirinya dalam peredaran darah dan kasih sayang tubuh terhadap dirinya sendiri. Darah mengalir tanpa memilih, memberi kehidupan pada seluruh anggota, sebagaimana rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Sakit dan sembuh, lelah dan pulih, semuanya adalah bentuk rahmat yang sedang bekerja. Ketika kesadaran ini hadir, tubuh tidak lagi dilawan, tetapi dirawat sebagai amanah dari ilahi. Malik Yaumiddin terpatri pada struktur tulang dan batas jasad, sebab tulang adalah simbol ketegasan dan ketetapan. Ia mengingatkan bahwa tubuh memiliki akhir, batas, dan pertanggungjawaban. Karena sekuat apapun tubuh, ia akan kembali hancur dan berdiri di hadapan Malik yang maha menguasai. Maka setiap gerak tubuh menjadi lebih hati-hati, karena sadar akan hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berpusat pada niat dan kehendak batin, tempat bertemunya akal, rasa, dan kehendak. Disinilah tubuh disucikan dari penyembahan selain Allah. Tidak tunduk pada hawa nafsu, tidak diperbudak oleh keinginan, dan tidak digerakkan oleh selainnya. Ibadah bukan aktivitas anggota, tetapi penyerahan total sistem diri kepada Allah. Dan pertolongan bukan diminta dari luar, melainkan disadari sudah bekerja dari dalam. Ihdinas siratal mustaqim mengalir sepanjang tulang belakang dan sistem syaraf, sebagai jalan lurus yang menghubungkan pusat rendah jasad dengan pusat tinggi ruh. Ia adalah poros keseimbangan agar manusia tidak condong ke kebinatangan jasad dan tidak pula terputus dari realitas dunia. Petunjuk di sini bukan sekadar arah hukum, melainkan penyelarasan energi rohani agar hidup berjalan lurus dalam kesadaran ilahi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin menjadi kesadaran total tubuh dan sejarah ruh manusia. Setiap sel membawa pilihan, yaitu menjadi wadah nikmat atau tempat murka dan kesesatan. Jalan orang-orang yang diberi nikmat adalah jalan tubuh yang tunduk, jiwa yang tenang, dan ruh yang mengenal Tuhannya. Sedangkan kesesatan terjadi ketika tubuh bergerak tanpa ruh, dan murka muncul ketika ilmu tidak disertai ketundukan.
Maka dalam makrifat hikmah, membaca Al-Fatihah berarti membangunkan manusia seutuhnya. Salat bukan lagi gerakan jasad, melainkan sholatnya wujud. Tubuh menjadi ayat, napas menjadi zikir, dan hidup menjadi doa. Pada makom ini, manusia tidak sekadar membaca Al-Fatihah, tetapi menjadi Al-Fatihah itu sendiri. Sebuah pembuka jalan antara hamba dan Rob, antara jasad dan ruh, serta antara dunia dan hakikat.